Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa pas konser, air mineral 5.000 bisa berubah jadi 20.000? Kenapa saat hujan turun, harga ojek online ikut naik kayak roket? Dan kenapa pas gajian, kita tiba-tiba upgrade dari mie instan ke sushi, tapi pas tanggal tua balik lagi ke mie instan? Kok bisa semua harga dan perilaku manusia ini berubah-ubah? Jawabannya ada di dua kekuatan pasar yang diam-diam mengatur hidup kita, permintaan dan penawaran. Pertama, pasar itu bukan cuma pasar tradisional yang banyak ibu-ibu nawar. Marketplace pasar, warung depan kos pasar, chat penjual skincare juga pasar. Pokoknya asal ada yang mau beli dan ada yang mau jual, itulah pasar. Permintaan itu ngomongin berapa banyak barang yang kita mau beli. Dan ada hukum penting, kalau harga naik, kita malas beli, sehingga permintaan menjadi turun. Nah, kurva ini disebut dengan kurva permintaan. Dalam kurva ini ada garis kemiringan, dengan panah menurun menunjukkan slope negatif. Dan titik-titik pada sepanjang garis itu, ketika berpindah dari titik 1 ke titik 2, kita sebut dengan pergerakan pada kurva. Contoh, es teh yang biasanya 5.000, tiba-tiba 25.000. Kita langsung mikir, kayaknya aku nggak segitunya haus deh. Tapi yang lucu, permintaan juga berubah karena pendapatan. Makanya ada dua jenis barang. Satu, barang normal. Pendapatan naik, kita makin suka beli. Contoh, kopi espresso kekinian, skincare yang direkomendasikan TikTok, makanan fancy kayak sushi. Dua, barang inferior. Pendapatan naik, kita malah ninggalin. Contoh, mie instan, nasi kucing, kopi sachet 1.000-an. Pas lagi miskin kita cinta, pas ada uang, kita selingkuh. Permintaan juga dipengaruhi barang lain. Barang substitusi, pengganti. Harga kopi naik, kita pindah ke teh. Kayak hubungan, kalau satu toksik, cari pengganti. Barang komplemen, pasangan. Harga bensin naik, orang mikir ulang naik motor. Atau harga roti naik, selai ikutan hilang peminatnya. Mereka tuh kayak couple goals. Kalau satu kenapa-napa, yang lain ikut merasakan. Sekarang penawaran. Ini adalah berapa banyak barang yang penjual mau jual. Hukum penawaran. Harga naik, penjual makin semangat produksi. Nah, kurva ini disebut dengan kurva penawaran. Dalam kurva ini ada garis kemiringan, slope. Dengan panah menaik menunjukkan slope positif dan titik-titik pada sepanjang garis itu, ketika berpindah dari titik 1 ke titik 2, kita sebut dengan pergerakan pada kurva. Contoh, kalau buah mangga lagi mahal, petani auto rajin panen. Kalau harga bakso mahal, abang bakso langsung nongol jam 8 pagi. Penawaran naik turun karena teknologi, mesin lebih canggih, lebih banyak produksi, bahan baku, tepung naik, roti turun, jumlah penjual, cuaca, musim hujan, harga cabai naik. Bayangin kurva permintaan yang turun dan kurva penawaran yang naik. Mereka ketemu di satu titik. Itulah harga keseimbangan. Harga paling pas, pembeli oke, penjual juga oke. Harga terlalu tinggi, barang numpuk, kayak jualan baju yang harganya niat banget. Ini namanya surplus. Suatu situasi di mana jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Harga terlalu rendah, pembeli rebutan kayak flash sale jam 12 malam. Ini namanya shortage. Situasi di mana jumlah yang diminta lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan. Kadang kurva bisa geser tanpa permisi. Contoh, barang jadi viral di TikTok, permintaan geser kanan, harga naik, barang habis. Bahan baku mahal, penawaran geser kiri, harga naik lagi. Makanya harga skincare atau minuman viral bisa naik, hanya karena konten satu orang. Kurva permintaan bisa bergeser ke kiri maupun ke kanan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pergeseran kurva tersebut akan memengaruhi harga barang. Begitupun dengan kurva penawaran. Jadi sekarang, kalau harga es teh naik, atau ojek online tiba-tiba mahal, kalian udah bisa bilang, ini pasti permintaan naik, atau penawarannya ngambek. Dan sekarang kalian tahu, kok bisa harga itu naik turun?